Nah, Bapak Ibu, saya mau share screen ya. Share screen. Mau ngebahas sesuatu yang kalau mungkin kalau ada yang udah gabung di grup Bincang Parenting dari sejak lama, saya ketika awal nge-share ini, kalau nggak salah nge-share-nya kapan ya? Minggu lalu kalau nggak salah. Ketika awal nge-share ini saya buat pertanyaan yang kontroversial ya. Bisakah kita mengubah anak kita? Wah, gitu. Pertanyaan kontroversialnya. Menurut Bapak Ibu bisa nggak ya? Masak di sini, anak dari semua. Bisakah kita mengubah seseorang atau mengubah anak kita? Bisakah? Jumpa kantor. Oh iya, ngomong-ngomong, eh, di Zoom parenting ini mungkin nanti barangkali Bapak Ibu ketika saya lagi ngejelasin sesuatu gitu ya, atau lagi maparin materi, Bapak Ibu mau tanya di tengah-tengah itu boleh banget gitu. Boleh banget langsung aja dipotong nggak apa-apa. Misalkan Kak, agak kurang ngerti Kak, maksud kalau ini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Misalkan kayak gitu. Atau ada kasus-kasus tertentu, boleh disampaikan aja di tengah, khawatirnya nanti nunggu-nunggu, ini kira-kira ada sesi tanya jawabnya nggak ya gitu ya. Di Zoom meeting saya itu, saya nggak buka sesi tanya jawab gitu. Jadi sesi tanya jawabnya tuh jalan aja gitu, jalan aja, ngalir aja kayak gitu. Sesi tanya jawabnya itu nggak ada. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau nanya, mau berdiskusi, itu saya sangat terbuka banget ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa nge-unmute terus kemudian kita diskusi. Atau barangkali misalkan ada pandangan lain atau nggak setuju misalkan dengan apa yang saya sampaikan, wah itu justru saya senang banget kalau misalkan kayak gitu. Jadi terbuka banget gitu, boleh bebas misalkan, Kak, kayaknya aku nggak setuju deh kalau menurut aku kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Wah itu sangat sangat senang sekali ya kalau sampai kayak gitu. Jadi, feel free aja bebas, mau dibuka kameranya boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan karena itu, nanti juga selama proses mungkin saya juga akan interaktif juga nih, bakalan nanya ke bunda-bunda yang hadir gitu. Misalkan minta pendapatnya atau, minta barangkali ada punya pengalaman untuk bercerita gitu ya, gitu. Jadi kita mah santai aja lah gitu. Nanya dan mungkin saya juga bakalan nanya, gitu ya. Nah, apa sih yang mendasari mungkin karena kebetulan kalau saya lihat ini sebagian besar baru ikut, Zoom parenting sama saya di setiap Senin malam. Apa sih yang mendasari saya bikin Zoom parenting ini? Sebenarnya adalah karena, saya menemukan satu teori bahwa retensi belajar itu apa ya namanya, kalau kita belajar terus yang kita tangkep gitu, itu retensi. Retensi belajar ya kalau mau retensinya besar gitu atau tinggi retensinya, yang ditangkapnya banyak gitu, maka, salah satu caranya adalah dengan cara mengajarkan lagi ke orang lain, gitu. Nah jadi, Zoom parenting ini sebenarnya bukan saya tahu segalanya gitu ya, atau saya tahu, berbagai hal tentang dunia kependidikan atau parenting, tapi justru saya lagi belajar gitu. Dan, yang saya butuhkan ketika saya belajar supaya ilmu yang saya pelajari ini bisa nempel lebih dalam gitu, atau lebih lama, makanya jadi itu, saya buka ruang forum kayak gini gitu. Ruang forum kayak gini sebenarnya tujuannya buat saya belajar gitu, belajar biar biar lebih memahami. Kalau memang itu nanti bermanfaat alhamdulillah, dan kalau nanti ternyata agak uga-uga atau saya juga bingung ya ini gimana ya maksudnya ya. Nah kayak gitu mohon dimaklumi ya dan mohon bantuannya juga gitu. Jadi, gitu makanya kemudian saya menyampaikan bahwa, bebas aja gitu kalau ada yang tidak setuju, tidak sepakat atau mau nambahin gitu. Itu boleh banget. Terbuka terbuka untuk berdiskusi. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk awalan, tentang Zoom parenting kita kali ini, gitu. Oke, bismillah malam ini yang akan kita bahas yaitu berjudul apa sih yang menjadikan anak tergerak dan berubah? Saya coba ajuin lagi pertanyaan yang sempat saya tanyain. Bisa nggak sih kita mengubah seseorang?
menurut Bapak Ibu? Tebak-tebakan aja, ini mah pertanyaan bebas. Bisa nggak sih kita mengubah seseorang? Mengubah anak kita lah. Kita bisa nggak ya mengubah anak kita? Halo? Krik-krik. Oke, kata Bunda Desi nih ya di chat ya, saya sambil baca. Bisa kalau Allah tolongin. Wah. Be boleh nggak Bun di unmute terus mau lebih dalam maksudnya tuh kayak gimana? Maksudnya bisa kalau Allah tolongin itu kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Budi dan bunda-bunda. Waalaikumsalam. Kalau saya sih prinsipnya tidak ada hal yang tidak mungkin, termasuk mengubah anak. Tinggal mungkin kadarnya aja sih, prosentasinya berapa, berubahnya seberapa. Kemudian kan setiap kali perubahan juga kita harus konsisten juga untuk menjaganya gitu ya. Jadi tetap ada, kalau ibaratnya menjaga kulit wajah yang glowing itu kan harus perawatan. Nah, kayak gitu juga menurut saya. Kalau anak sudah mulai ada perubahan ya kudu dijaga, dirawat gitu. Tapi tetap kalau saya sih di rumah, kami sekeluarga itu selalu mengedepankan kemelekatan hati kepada Allah. Jadi segala sesuatunya selalu kita berusaha, tapi hasil akhir diserahkan kepada Allah gitu. Tetapi tetap ada pengharapan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Bagi saya anak sangat mungkin berubah. Gitu ya, walaupun kalau lebih dalam mungkin ada pengaruh dari gen barangkali ya. Saya nggak mendalami sampai ke sana, tapi kalau sekilas ada literatur yang saya baca pasti akan ada pengaruh itu, bahwa sifat seseorang itu pasti ada turunan dari tetesan darah kedua orang tuanya lah istilahnya gitu. Tapi insya Allah anak bisa berubah. Begitu aja Kak Budi. Wah, Jazakallah khair. mantap. Wah, jazakallah khair. Terima kasih Bunda Desi. Nah, berikutnya nih ada dari Bunda Indah. Bisa nggak? Tak bisa Kak katanya dari Bunda Indah nih. Tapi harus menginspirasi. Maksudnya gimana Bun menginspirasi itu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lebih detail maksudnya menginspirasi itu kayak gimana Bun? Iya Kak. Jadi mungkin dalam pemikiran saya, kalau sesuatu kayak kita aja ya Kak ya, kalau misalnya kita berubah sesuatu yang menuju sesuatu yang baik, biasanya kita suka melihat contoh-contoh di sekitar kita dulu gitu. Nah, bisa jadi anak kita itu tidak berubah karena kita tidak menginspirasi kayak gitu. Orang lain bisa bisa menginspirasi dari kita, tapi mungkin kita tidak bisa menginspirasi anak kita sendiri, itu kebanyakan yang terjadi gitu Kak. Jadi mungkin kita bisa menjadi salah satu tokoh yang dijadikan inspirasi oleh anak, kemudian akanlah terjadi perubahan tersebut. Itu sih aja kan. Oke, terima kasih Bunda Ina. Menarik ya, menginspirasi. Bisa terdorong berubah dengan cara kita bisa menginspirasi. Ada nggak di sebagian dari ibu-ibu yang hadir di sini yang justru kita nggak akan bisa mengubah anak. Kita nggak akan bisa mengubah seseorang. Ada nggak ya yang berpendapat begitu? Boleh dong bersuara. Saya Kak. Boleh Bunda Sofiani, silahkan. Iya, tadi waktu dengar pertanyaannya, memang betul sama ya. Itu pertanyaan yang sangat ekstrim sekali gitu. Tapi memang semuanya tergantung dari sudut pandangnya terhadap pertanyaan tersebut. Nah, di posisi pertama, saya meresponnya bahwa jawaban di pertanyaan tersebut adalah kita tidak bisa merubah anak. Karena merubah anak itu hanyalah hak mutlaknya Allah gitu. Adapun kalimat yang lebih tepat bukan merubah, tapi lebih kepada membersamai anak dan mengarahkan anak untuk bisa memperbaiki atau
merubah segala perilakunya gitu, ke arah yang lebih baik tentunya yang diharapkan oleh orang tua. Itu. Oke. Wah, thank you Bunda Sofiani. Iya. Nah, alhamdulillah ya, eee, seimbang nih. Ada yang kemudian mengatakan bisa dan ada yang kemudian tidak bisa. Ini saya seru seru sekali kalau sudah begini. Bukan untuk diadu dombakan ya, tapi, dengan begini kita jadi kaya akan perspektif nih, jadi banyak, "Oh kayak gini ya, ya bisa juga sih. Oh ternyata iya juga sih, masuk juga ya." Nah itu jadi kita kaya akan perspektif. Oke, nah dari chat nih Bunda Esmeralda tanya, apa pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita mengubah anak kita? Mengubah anak kita atau mengubah seseorang bisa atau tidak? Menurut saya nggak bisa, Kak. Kenapa tuh, Bun? Karena kalau seseorang itu mau berubah, itu harus ada dorongan dari dalam diri. Sedangkan kalau dari luar itu ya, kita hanya bisa memberi contoh, memberi nasihat, memfasilitasi seperti itu, dan mendoakan. Nah, tapi untuk berubah itu ya dari dalam diri dia. Oke. Itu seperti Bunda Sofia tadi, saya setuju. Oke, thank you Bunda Esmeralda tambahannya. Nah, Bapak Ibu semua, tapi inti dari pembahasan ini bukan tentang apakah kita bisa atau enggak ya, gitu. Nah, apapun kemudian nanti yang berada di pihak mana Bapak Ibu semua, apakah berada di pihak yang bisa ataupun tidak, itu silahkan gitu ya. Itu silahkan saya kembalikan lagi ke pendapatnya atau ke pendapat dari masing-masing gitu. Dan saya di sini tidak akan memilih untuk menjawab apakah saya ada di sini atau ada di sana. Tapi mari kita lihat, kalaupun katakanlah tidak bisa gitu, apa sih yang kita bisa ikhtiarkan gitu, untuk kemudian kita cari tahu apa sih sebenarnya faktor yang membuat anak itu tergerak untuk berubah gitu ya, terdorong untuk berubah, faktornya apa nih. Nah, malam ini kita akan coba ngebahas itu. Kita akan coba ngebahas itu, mencari tahu apa faktor-faktor yang bisa membuat anak tergerak, terdorong untuk berubah. Nah, apakah nanti kemudian hasilnya benar-benar akan berubah? Kita cari tahu, mari kita cari tahu. Bagi yang baru masuk bagi yang baru masuk perkenalkan, kembali, ini saya Budiana Dwinata Nur, saya biasa dipanggil Kak Budi. Saat ini saya sedang aktif dalam mengembangkan, lembaga pendidikan anak remaja ya, lembaga pendidikan remaja namanya Tala Kembara, dan saya sama istri juga yang mendesain pembelajaran di sana gitu. Ini nomor saya barangkali perlu dan itu emailnya. Gitu ya, sedikit, kita langsung aja next. Pembahasan ini sebenarnya saya ambil dari satu buku. Buku yang menarik sekali ini yang saya sedang pelajari. Ini bukunya Understanding Human Learning. Ini ditulis oleh seorang konsultan pendidikan ya, Surya Kresnanda, asalnya dari Surabaya, dari buku sini. Nah, ini yang mendasari saya buat ngebahas ini. Nah, sebelumnya saya mau bercerita dulu. Jadi qadarullah dari sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2016 gitu ya. Saya ini udah beberapa kali diminta untuk mendampingi secara personal gitu, anak-anak remaja. Jadi kayak privat gitu ya, kayak kursus privat gitu, satu orang. Tapi, mata pelajarannya itu bukan tapi si privat ini bukan ngebahas soal mata pelajaran, bukan ngebahas soal, tapi lebih ke pengembangan diri, sampai sekarang. Dan itu biasanya, beberapa kali kayak ada, apa namanya, orang tua gitu curhat kemudian, "Kak, ini tuh anak saya tuh bisa nggak ya didampingi kayak, belajar dilatih untuk bisa mengambil keputusan sendiri," gitu. Kayak gitu, pengembangan diri ke arah sana, dan kalau itu saya kira
Oh kayaknya sih saya bisa ya kalau itu, saya agak, paham lah kalau soal itu. Nah itu biasanya saya ambil kemudian didampingi secara personal gitu. Nah itu, dilakukan dari kalau nggak salah tahun 2017 gitu ya dan, berlanjut sampai sekarang, udah ada beberapa. Nah ketika itu udah selesai, nah ada ini udah selesai dan sampai sekarang masih tetap deket dan sama orang tuanya juga masih curhat gitu, masih seneng curhat-curhatan lah gitu. Nah pernah satu hari orang tuanya ini, kebetulan yang didampingi oleh saya itu waktu itu baru lulus SMA ya udah cukup gede. Si orang tua ini kemudian curhat nih telepon, ke saya itu, terus kemudian curhat panjang lebar dan, eee curhatnya itu kayak kurang lebih ada kalimat pertanyaan kayak gini, "Kenapa sih Kak Budi, dia teh kayak gitu terus?" katanya. "Udah dikasih tahu berkali-kali," cenah gitu, "tapi kok nggak ada perubahan-perubahan." Wah udah sampai udah berbusa-busa lah saya mah ngasih tahu, tapi tetap aja kayak gitu dia teh, gitu. Curhatan dari orang tuanya teh ya, ke saya teh, kurang lebih gitu. Nah, kalau dari pertanyaan ini, menurut bunda-bunda yang hadir, kok bisa? Kok bisa? Seseorang udah dikasih tahu, udah dinasehatin, sampai berbusa-busa atau mungkin pernah ngalamin gitu ya, coba nasehatin anaknya, tapi kok tetep aja gitu nggak ada perubahan, tetap aja ngelakuin hal yang sama, perilakunya tetap aja kayak gitu. Kira-kira kenapa? Yo mari kita tebak-tebakan lagi. Boleh dicoba, Kak? Boleh dong. Iya, nampaknya kalau saya lihat ada satu ikhtiar lagi yang belum dilakukan mungkin, atau Apa sudah tuh? dilakukan tapi tidak maksimal. Apa itu? Yaitu doa. Jadi di satu Mmm, sisi kita, berikhtiar, secara langsung kepada anak ya, untuk mengingatkan, untuk memberitahu tentang sesuatu yang baik dilakukan atau tidak baik dilakukan, itu terus berulang-ulang dilakukan, tapi juga di sisi lain gitu secara vertikalnya kita kuatkan doa-doa kita gitu yang tadi ya, kaitannya dengan jawaban saya, bahwa yang bisa merubah anak itu adalah Allah gitu. Jadi kita, pautkan ikhtiar kita itu dengan tadi kekuatan doa hanya kepada Allah. Nah kalau ini intensitasnya dan kualitasnya sama, banyak, sama baiknya dengan ikhtiar kita menginginkan langsung, saya pikir insya Allah akan menghasilkan, sesuatu yang tidak mengecewakan, gitu ya. Karena oke. yang namanya usaha itu atau hasil itu ya, maksudnya hasil itu tidak akan, mengkhianati yang namanya usaha yang sudah kita lakukan. Oke, wah luar biasa. Thank you Bunda Sofiani tambahannya. Jadi kalau 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 tadi sedikit disimpulkan gitu ya, berarti ada ikhtiar horizontal, ada juga ikhtiar vertikal gitu ya. Nah, mungkin secara horizontal itu ke samping ya kita dengan cara menasehati atau mungkin memberi contoh, tapi jangan lupa juga ikhtiar vertikalnya. Nah, mungkin bisa jadi kenapa tidak ada perubahan karena ikhtiar vertikalnya yang nggak dapet nih. Ya kayak gitu ya. Oke. Thank you Bunda Sofiani. Ada lagi nggak yang lain yang mau nambahin? Kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi udah dikasih tahu berkali-kali tapi kok nggak ada perubahan? Boleh dicoba, Kak? Boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, setiap kali kita itu merasa tidak harapan ya, sesuatu yang kita harapkan itu tidak sesuai, itu berarti ada pengharapan atau ekspektasi yang berlebihan. Mmm, Jadi kalau kita berharap anak kita berubah, ya berharapnya berarti kepada anak gitu. Sehingga kalau bahasa saya itu ada pengharapan atau ada ekspektasi di luar dari pengharapan kepada Allah. Kalau kita berharap anak berubah ya pasti akan ada kecewa karena tolak ukur perubahan itu kan dari perspektif kita gitu. Pasti akan ada kecewa. Mungkin itulah menurut saya. Jadi kalau kita berharapnya kepada Allah, sedikit apapun pasti akan terlihat, pasti akan bersyukur karena berharap kepada Allah. Tapi kalau dalam tolak ukur kita, orang tua itu kadang selalu, saya sendiri juga mengalami secara pribadi ya, sedikit saja perubahan baik, bagi saya selalu anak saya kok belum berubah gitu. Jadi seringkali juga muhasabah buat diri sendiri.
Kalau misalnya sudah lebih baik, misalnya anak saya kan usia remaja, mungkin kalau saya kan punya peraturan misalnya di dalam bangun pagi, sebelum keluar kamar, tabu dalam tanda kutip dia keluar sebelum jendelanya dibuka dan tempat tidurnya dirapikan gitu. Mm-mm. Tapi misalnya sekali waktu dia dalam 1 minggu ada yang bolong gitu ya, saya pasti kecewa, kenapa kok? Tapi nggak diucapin sih, tapi itu kembali ke saya, oh ini berarti saya yang terlalu berharap, ekspektasi gitu, berlebihan. Ada juga unsur harusnya kita lebih banyak memaafkan, memaklumi, dan seterusnya. Itu kira-kira Kak Budi. Oke, thank you Bunda Desi. Nah, sekarang saya coba di sedikit diedit ya nih, atau diperdalam lagi nih dari pertanyaannya. Mari kita coba gali lebih dalam. Seandainya vertikalnya udah selesai lah, udah soleh banget, doanya tiada putus setiap hari, sholat malamnya udah oke banget, teladan juga iya bahkan, menjadi teladan juga orang tuanya. Nah, ikhtiarnya, ini kita ngebahas soal horizontalnya ya berarti ya, ngebahas soal ikhtiarnya. Udah dikasih tahu nih berkali-kali, tapi kok masih tetap ada perubahan. Pertama mungkin nggak terjadi kayak gitu? Mungkin nggak kalau misalkan orang tuanya doa udah mantep gitu ya, katakanlah soleh juga, tapi ternyata anak sikapnya berbeda gitu ya dari dengan apa yang dicontohkan. Seorang tuanya udah wah udah keren lah pokoknya, teladan banget gitu ya. Tapi ternyata hasilnya kemudian anak juga nggak sama nih, nggak mengikuti jalur gitu. Mungkin nggak pertama kayak gitu, mungkin dulu nggak? Mungkin nggak untuk seperti itu? Mungkin banget, Kak. Mungkin banget ya, sangat mungkin ya. Nah, sangat mungkin. Sangat, dan mungkin itu jadi keluhan banyak Bahkan orang bisa tua. jadi Keluhan saya ah. terutama loh. Waduh. Waduh. Barangkali bersedia untuk berkenan berbagi dulu, silakan Bunda. Kalau saya pernah dengar tuh seseorang itu bisa atau mau berubah itu karena ada 2 sebab. Apa tuh? Sebab internal dan eksternal. Hmm. Kalau sebab eksternal bisa melalui dikasih hadiah, dia berubah karena diiming-iming hadiah. Atau diancam sehingga dia mau berubah kan. Nah, kalau yang motivasi internal memang dari kesadaran dari dalam dirinya sendiri begitu. Nah, apabila tadi itu kan udah dimotivasi eksternal, udah dikasih contoh, sudah dikasih hadiah atau yang eksternal itu udah dapat, tapi selama dari dalam dirinya sendiri belum mau untuk berubah, ya akan tidak berubah terus begitu, Kak. Oke. Ya. Thank you Bunda Leili. Ini menarik sekali ya yang tadi disampaikan sama Bunda Leili, bahwa untuk kemudian bentuk ikhtiar gitu ya, mungkin untuk ikhtiar atau tadi tuh sebab-sebab orang berubah itu ada dari internal, bisa juga dari eksternal gitu. Kalau internal mungkin inside out ya. Ya, sesuatu yang dari dalam kemudian kita itu kemudian keluar, yang artinya itu sudah kita tumbuhkan juga dari lama gitu, kemudian supaya itu keluar dari dalam keluar. Ada juga outside in gitu, outside in, dari dalam keluar gitu. Justru kita intervensi dari luar. Sebab-sebab orang berubah itu. Keren. Ini juga akan agak sedikit berkaitan tuh dengan itu. Dan tadi betul ya, tadi mungkin, sangat mungkin sekali kemudian vertikalnya udah selesai lah. Ini kita sedang bahas soal ikhtiarnya. Nah, ikhtiarnya mungkin kayak gimana nih supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Karena tuh dalam pendidikan ini kita sangat-sangat disarankan, bukan sangat sih, mungkin sangat diperintahkan untuk ikhtiar secara maksimal gitu ya. Dalam proses mendidik generasi penerus ini. Nah, udah dikasih tahu, orang tuanya udah keren banget, secara vertikal, doa, soleh juga lah pokoknya keren, tapi kemudian, anaknya ternyata nggak kayak gitu loh. Nggak bahkan
berbeda jalur gitu, dan itu sangat mungkin. Dan kebetulan di kasus yang saya ceritain ini gitu banget. Wah, gitu banget. Gitu banget. Pertanyaannya ini, udah dikasih tahu berkali-kali tapi kok nggak ada perubahan. Maka di buku ini, di buku yang tadi saya tunjukkan itu, Understanding Human Learning tadi itu menyebutkan bahwa kenapa bisa kayak gitu? Karena tahu aja itu belum tentu melakukan. Sekali lagi ya, tahu itu belum tentu melakukan. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini deh. Saya mau coba tanya ya, silahkan dijawab, boleh via chat, boleh di unmute, jawab singkat aja. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini buat ngebuktiin bahwa tahu itu belum tentu ngelakuin ya. Pertanyaan pertama, siapakah di sini yang tahu bahwa hidup sehat itu penting? Katakan saya. Saya, Kak. Nah, tahu ya, betul-betul. Tahu juga, Pak Reza juga tahu. Siapakah di sini yang tahu bahwa olahraga itu akan menyehatkan? Ya, saya juga tahu. Pertanyaan ketiga, siapakah di sini yang rajin olahraga? Nah, itu susah. Loh, udah dikasih tahu, itu tahu loh bahwa olahraga itu menyehatkan dan sehat itu penting, tapi kenapa tidak dilakukan? Jeb banget ya itu. Nah, oh ini dari chat justru nih Pak Raja, anak saya anti justru katanya, anti olahraga, padahal saya dan istri rajin. Oh gitu. Waduh, banyak yang ngesindir ya. Nah itu salah satu contohnya. Karena tahu itu belum tentu ngelakuin gitu. Toh kita juga tahu kok, kita tahu kok bahwa perbuatan dosa itu akan membawa kita ke neraka, ya gitu salah satu contohnya ya. Tapi kenapa masih tetap aja maksiat? Karena tahu itu belum tentu ngelakuin. Banyak kok orang-orang yang tahu tentang dosa, dosa ini, dosa itu, tapi tetap aja ngelakuinnya gitu. Aduh, ini mah saya ngomongin diri sendiri sih sebenarnya. Astagfirullah ya Allah. Itu ngomongin diri sendiri. Itu salah satu contohnya tadi. Ada kok yang tahu olahraga ya, tapi yang rajin olahraga enggak juga. Nah, karena tahu itu belum tentu melakukan. Nah, mari kita gali lebih dalam ya. Emang kayak gimana sih sebenarnya faktor yang bisa ngerubah seseorang, faktor yang bisa menggerakkan seseorang untuk berubah. Biar katakanlah tadi jadi rajin olahraga gitu. Nah, saya mau ngasih perumpamaan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, gambar apa ini? Pasukan tentara ya? Pasukan tentara ya. Baret merah itu Kopassus ya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu bayangin. Ya, bayangin Bapak Ibu saat ini lagi masih sekolah kelas 1 SMA, masih sekolah kelas 1 SMA. Semuanya ini ceritanya sekelas. Saya kemudian sebagai kepala sekolah datang nih ke ruangan. Terus kemudian saya bilang bahwa adik-adik, mulai besok sampai 3 bulan ke depan kita sedang melakukan pertukaran guru. Kalau itu biasanya kan kita pertukaran pelajar, ini kali ini pertukaran guru. Jadi semua guru yang ada di sekolah ini akan diganti semuanya. Diganti oleh para pasukan komando pasukan khusus, oleh para Kopassus. Selama 3 bulan ke depan kita akan dilatih dan belajar oleh tentara. Nah, gitu ya. Saya bilang kayak gitu. Kebayang ya. Selama 3 bulan akan dilatih sama tentara. Nah, coba saya pengen tanya nih. Apa yang kebayang sama Bapak Ibu dan bakal seperti apa proses pembelajaran selama 3 bulan itu?
ketika tadi dibilangin bahwa kita akan belajar sama tentara selama 3 bulan ke depan. Semua guru nggak ada, diganti sama tentara, sama Kopassus gitu. Nah, yang kebayang bakal kayak gimana proses belajarnya yang kebayang? Kalau saya Kak, boleh ini Boleh, ya. boleh. Kalau saya kebayangnya dengan melihat seperti itu, pertama sudah jelas pasti pembelajarannya kaku ya gitu, tidak fleksibel. Mungkin biasanya sehari-hari kita bisa ada candaan sedikit dengan guru, ini barangkali akan sedikit untuk senyum. Kemudian kedua dari segi waktu, disiplinnya luar biasa gitu ya. Jadi segala sesuatu harus bergerak cepat, bahkan mungkin dengan hitungan dan komando gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya efeknya sama kita yang lagi belajar ya bawaannya tegang gitu ya. Kalau tegang ujung-ujungnya stres. Dan boleh jadi selama 3 bulan itu akan banyak siswa yang sakit malahan. Itu. Oke, menarik ya. Thank you Bunda Sofi. Nah, oke, saya sambil baca chat juga nih. Wah, bakal disiplin katanya, ala tentara lah. Kata Bunda Desi bakal disiplin. Oke. Kata Pak Reja, mampus nggak bisa nakal katanya. Berarti kalau sama guru biasa mah itu kita bebas-bebas aja ya buat nakal. By the way, kenapa Pak Reja berpikir bahwa sama tentara itu nggak bisa nakal? Boleh dong di-unmute dan diceritakan kenapa dengan tentara itu nggak bisa nakal? Kalau saya sih Kak punya pengalaman ya, pernah ikut sedikit pelatihan mungkin ya, melibatkan instrukturnya dari ya kalangan tentara seperti ini. Itu kenapa dari mereka itu tidak bisa nakal, karena mereka memang sudah sudah dilatih, sudah disetting sedemikian rupa lah bahasanya ya, itu untuk taat aturan. Mentaati aturan gitu ya, yang mana aturan itu memang dibuat untuk memperketat dan menutup celah-celah kenakalan bahasanya ya, atau celah-celah pelanggaran, lebih ke sana sih. Jadi akhirnya dari mereka sendiri sudah sudah ini dalam dirinya sendiri bahwa ya mereka harus melakukan apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan, aturnya seperti itu ya harus dilakukan. Sementara ada pelanggaran sekecil apapun itu harus ditegur dan dihukum seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tadi bayangin kan Bapak Ibu yang jadi kelas 1 SMA nih. Bentar, saya baca dulu ya. Lanjutin baca dulu di chatnya nih. Penuh kedisiplinan, disiplin keras Kak. Oke. Disiplin kaku ekstrim katanya. Wow, kata Bunda Ina nih. Kata Bunda Desi, aktivitasnya seragam, sampai gerakan aja ada hitungan. Oke. Karena ternyata pernah kerjasama sama tentara, lagu aja ada hitungannya katanya. Oke. Oke, ini Pak Reja tadi kenapa nggak bisa nakal, karena hukumannya keras ya, tegas. Nah, tadi kan coba bayangin ya, Bapak Ibu yang jadi anaknya kelas 1 SMA akan dikasih pengumuman kayak gitu. Perasaan apa yang timbul? Ketika ngedengar pengumuman kayak gitu, perasaan apa yang timbul? Jadi tadi kan coba dibayangin Bapak Ibu sekarang lagi kelas 1 SMA, di satu kelas, saya datang, kemudian saya ngasih pengumuman bahwa 3 bulan ke depan semua guru nggak ada dan diganti sama tentara. Nah, ketika ngedengar pengumuman kayak gitu, perasaan apa tuh yang muncul? Tidak seneng. Oke, deg-degan. Oke, nggak karuan. Oke, cemas katanya. Ini nggak ada yang seneng gitu apa sama tentara? Bakal gempor katanya, langsung takut. Oke. Saya pengen denger, coba mungkin ada nggak yang justru seneng gitu? Ada nggak yang justru seneng ngedenger bahwa kita akan sama tentara? Saya deh Kak. Boleh. Jujurnya ya waktu SMA
kita itu kan Heeh. pernah ada kegiatan dengan tentara. Saya aslinya senang Heeh. karena nggak tahu kalau dari dulu memang saya suka yang strict gitu. Jadi kalau dibikin kalau kata orang ya kalau berpengaruh ke golongan darah, saya golongan darah itu memang arahnya ke situ tuh. Suka yang teratur, ritmenya yang selalu tepat, ada jadwal-jadwal, agenda yang gitu saya suka memang. Jadi ada perasaan suka, tapi karena teman-teman pada kebayang ya memang waktu itu juga karena teman-teman pada nggak suka jadinya kan ya nggak ada temennya deh, ya udah deh ikut yang banyak orang aja gitu deh. Hmm, Oke ya gitu. Thank you Bunda Desi. Nah ternyata kalau Bunda Desi sendiri justru mungkin ada perasaan seneng ya karena ngakui bahwa aduh aku teh justru harus teratur hidupnya gitu. Jadi kayaknya bakal membantu sih. Nah itu ya justru dari apa yang dirasakan Bunda Desi. Oke, kalau Bunda Ina kayak merasakan pasti bingung, cemas, tapi kayaknya lebih menyiapkan mental kali ya. Soalnya saya tipe yang suka nyari info lebih dahulu kegiatannya yang akan dijalankan. Nah, tapi mungkin nggak sih justru ketika tentara itu masuk, kita justru bakalan lebih banyak main game. Kita justru bakal lebih banyak eh, hiburan. Kita justru bakal lebih banyak didengerin. Justru tentara-tentara ini malah lemah lembut gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin banget Kak. Mungkin banget. Mungkin kalau saya sih mikirnya gitu. Memang kalau di tentara kebayangnya yang keras-keras kan, padahal mereka itu pada lucu-lucu tentara itu. Kalau zaman SMA sih, saya kebayangnya waktu itu ya. Kalau sekarang apalagi malah sering berinteraksi dengan tentara tuh mereka padahal seru gitu. Nggak Oke. tahu ya bunda-bunda yang lain. Oke. Nah ya, mulai nih ya, mulai menarik ya. Ternyata mungkin juga kok gitu untuk seperti itu. Oke. Nah, saya coba kasih perumpamaan yang lain. Yang tentara tadi lupakan ya. Tentara tadi lupakan. Coba kasih perumpamaan yang lain. Coba bayangin lagi ada seseorang yang akan naik pesawat. Oke, ada seseorang yang akan naik pesawat. Ini adalah kali pertamanya dia naik pesawat. Oh, jangan seseorang deh, 2 orang ya. 2 orang naik pesawat. Akan ada 2 orang yang naik pesawat. Dan keduanya ini adalah pertama kalinya naik pesawat. Lalu kemudian yang satu, si A ternyata salah satu anggota keluarganya, katakanlah pamannya gitu, itu meninggal dunia. Ini mohon maaf banget ya. Pamannya ternyata meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Pesawatnya jatuh. Dan itu pamannya yang deket banget sama dia, si A. Si B gak punya background apapun tentang pesawat itu. Kira-kira beda nggak perilaku yang timbul dari kedua orang ini? Halo? Beda nggak? Pasti beda, Kak. Pasti beda. Di chat juga bilang pasti beda ya. Pasti beda. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu itu cenderungnya biasanya ya Kak, justru berani, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas. Itu pengalaman. Itu pengalamannya Bunda Desi. Ya. Nah, kalau dari orang ini kenapa beda kedua orang itu? Karena kalau pengalaman yang terekam itu kan pasti berpengaruh ke cara berpikir kita, ke sikap kita di hari kemudian. Oke, karena pengalamannya itu mempengaruhi ke cara berpikirnya. Nah, menarik ya. Oke, thank you. Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat? Kenapa beda? Dari si A ini pertama kali naik pesawat juga. Si B juga pertama kali. Si A pamannya, mohon maaf, pernah meninggal karena kecelakaan pesawat jatuh. Si B
nggak punya pengalaman kayak gitu sama sekali. Nah, ketika naik pesawat itu perilakunya beda nggak? Itu mungkin lebih kepada ini ya Kak ya, tadi jadi ada faktor luar gitu yang mempengaruhi. Kalau tadi dikaitan dengan eksternal, kalau si A, sekalipun memang dia belum pernah mengalami naik pesawat, tapi dia sudah mendapatkan atau mengalami ya kejadian ya salah satu keluarganya pamannya inilah gitu ya, mendapatkan musibah, akhirnya meninggal gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi. Jadi sekalipun dia belum pernah, tapi ada rasa khawatir dan takut kalau yang dialami pamannya dialami sendiri. Sementara si B sama-sama belum pernah naik, tapi dia belum mendapat input informasi apapun dari luar atau dari sekitarnya yang itu mempengaruhi perasaan dia ketika akan naik pesawat pada saat pertama kalinya. Oke. Nah, perilakunya betul pasti beda. Oke, thank you Bunda Sofiani. Perilakunya pasti beda. Mungkin si A ketika naik pesawat bakal kelihatan kayak cemas gitu ya. Gugup, wah gitu. Apa namanya? Megang safety belt kuat atau kelihatan pucet kayak gitu si A. Si B justru mungkin lebih exciting gitu ngelihat wah ngebuka jendela terus kemudian lihat-lihat pemandangan gitu atau bahkan ngobrol sama yang di samping. Ini pengalaman aku loh yang pertama kali naik pesawat foto-foto kayak gitu. Itu perilakunya berbeda. Dan betul tadi karena persepsinya berbeda. Ya. Persepsinya berbeda. Yang satu sudah punya persepsi si A, mungkin dia punya persepsi bahwa pesawat itu menakutkan. Ya. Karena punya pengalaman pamannya meninggal jatuh dari pesawat. Kecelakaan pesawat, sorry. Akhirnya dia punya persepsi bahwa pesawat itu menakutkan. Si B tidak punya pengalaman apa-apa, yang ada ini adalah kali pertamanya, dalam persepsinya naik pesawat ini adalah kali pertama nih, dan ini adalah sebuah pencapaian buat aku nih, jadi aku sangat tertarik sekali. Persepsinya beda. Maka perilakunya jadi beda. Nah, udah mulai ketahuan ya arahnya kemana ya. Maka perilakunya jadi beda juga ketika ada di atas pesawat. Nah, sama halnya ketika ngedenger kabar soal bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan guru-guru diganti sama tentara. Nah, mungkin di persepsi Bapak Ibu ketika dengar, wah ini kita bakal belajar soal tentara nih. Itu muncul sebuah persepsi bahwa tentara itu disiplin keras, bahwa tentara itu tegas, bahwa tentara itu apa namanya galak gitu ya, kaku. Nah, ada persepsi kayak gitu tuh. Sehingga muncullah sebuah perasaan emosi bahwa, waduh cemas, wah udahlah, wah udah nggak bisa nakal lah gitu ya tadi. Wah udahlah, apa namanya, wah udahlah pasti bakal deg-degan, wah udah nggak akan seneng, nggak akan seru lah. Muncul perasaan kayak gitu. Nah perilakunya ketika proses belajar, repot juga tuh pasti. Wah stres lah, berat lah. Beda halnya ketika tadi Bunda Desi tadi cerita, justru aku tuh apa namanya, aku tuh orangnya butuh teratur gitu loh. Aku tuh orangnya justru butuh dikerasin. Nah persepsinya berbeda. Persepsinya. Ketika dengar kata tentara tuh betul kayak gitu dari pengalaman didapat, tapi justru punya persepsi yang berbeda. Kan tapi memang sih tentara tuh kayak gitu ya yang aku tahu. Tapi aku tuh butuh diginiin nih. Emosinya yang muncul beda. Emosinya. Justru malah tertantang. Wah, ini nih kesempatan aku nih untuk menempa diri nih, malah tertantang. Perilakunya ketika ngejalanin pembelajaran itu bakal beda lagi. Nah, jadi apa sebenarnya yang mendorong seseorang untuk berubah? Apa yang menggerakkan seseorang untuk berubah? Nah, gitu ya. Perilaku kita ingin misalkan ngelihat perilaku anak kita itu gimana gitu. Misalkan perilaku anak kita itu oke.
perilaku anak kita itu harusnya kalau azan itu langsung bergegas ke masjid. Itu perilakunya yang pengennya kita, yang idealnya ada, idealnya seperti itu perilakunya. Nah, kalau dari cerita tadi, maka Bapak Ibu, perilaku itu dipengaruhi oleh, nah dari buku ini juga ditulis kayak gitu, perilaku itu dipengaruhi oleh emosi. Nah, tadi yang pesawat tadi, yang naik pesawat tuh kan yang satu, yang si A itu justru perilakunya itu gemeteran gitu, megang safety belt kuat gitu ya, duduk tegang, nggak susah buat ngajak ngobrol, pucet, kelihatan perilakunya tuh gelisah. Karena bisa muncul kayak gitu karena dipengaruhi oleh emosi. Emosi yang dimiliki oleh si A tadi adalah emosi takut. Kenapa takut? Kenapa emosi itu bisa muncul? Kenapa emosi takut itu muncul? Karena dipengaruhi oleh persepsi. Dia punya persepsi sebelumnya bahwa pesawat itu menakutkan gitu, bahwa pesawat itu bisa menjadikan kita kecelakaan. Dari mana persepsi itu muncul? Karena pengalaman-pengalaman yang didapat. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita dapat itu akan membentuk sebuah persepsi. Nah, dari persepsi itu akan mempengaruhi emosi, dan dari emosi itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi yang membuat seseorang melakukan itu emosinya. Emosi dapatnya dari mana? Persepsinya. Persepsinya dari mana? Dari pengalamannya. Ini adalah teori yang ada di buku yang saya pelajari itu, yang Understand Human Learning, bahwa apa sih yang mendorong seseorang itu berubah itu adalah ini. Emosi, persepsi, dan pengalaman. Persepsinya terhadap sesuatu. Sebagai contoh tadi yang si tentara tadi. Nah, misal kita lihat anak kita, ya nauzubillah gitu ya, misalkan ketika lagi azan, kok dia malah santai-santai aja ya, malah santai-santai aja, kok nggak ada, wah ini aku azan nih harus segera nih gitu. Karena mungkin persepsinya bahwa azan itu adalah tanda orang manggil sholat doang, bukan berarti saya harus sholat juga, misalkan kayak gitu ya. Misalkan, kenapa kayak gitu? Ya karena dalam pengalamannya ya dari dulu tiap kali azan lihat orang tua santai-santai aja gitu. Jadi akhirnya aku punya persepsi bahwa azan itu ya santai. Emosi yang muncul biasa-biasa aja. Jadinya teh datar-datar aja, nggak ada ketertarikan, nggak ada rasa takut, biasa-biasa aja. Ya perilakunya ya udah aja santai gitu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Sampai sini ada sesuatu yang mungkin gitu, atau ada kepikiran sesuatu nggak Bapak Ibu? Nah, oke, kalau ada langsung aja ya, di unmute aja ya, disampaikan atau mau ditanyain. Yang kemarin di grup itu siapa ya? Lupa lagi saya tuh, yang sempat bertanya, kok kenapa ya anak saya tuh kalau ada bola itu siapa ya? Bunda siapa ya? Saya lupa lagi yang tanya itu. Ini kalau nanti lihat rekamannya Bun ya, ini mohon izin untuk diceritakan. Kenapa ya kalau anak saya itu bola datang itu dia justru nggak ngejar gitu, malah ngejauh, Nah, sekarang kita bedah menggunakan teori ini. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Berarti kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya? Pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan mungkin Kak ya? Seperti?
Seperti gimana contohnya, Bun? Ini harus memang ditanyakan langsung sama Bunda yang cerita ya, tapi kalau saya Iya, iya melihatnya betul. mungkin salah satunya mungkin ketika bola itu datang, dia bawa kotoran misalnya, jadi anaknya nggak Habis. mau. Iya. Oke. Ketika bola datang, pernah punya pengalaman, ketika bola datang ada kotorannya dan akhirnya menjauh ya. Oke. Menarik, 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 menarik. Nah, atau justru misalnya pernah punya dapat pengalaman ketika bola datang gitu, sama pelatihnya dicuek-cuekin aja. Dia ngelakuin itu sekali dan itu dicuekin, gak ditegur gitu. 2 kali dicuekin lagi, 3 kali dicuekin lagi nggak ditegur. Akhirnya muncul persepsi di si anak ini, oh kalau bola datang tuh ya nggak usah dikejar juga sih, santai aja gitu. Akhirnya mempengaruhi ke emosinya dan pengaruhi juga perilakunya. Ketika bola datang, ya udahlah santai aja gitu. Gitu ya. Itu salah satu contohnya, salah satu contohnya. Saya juga dulu pernah beberapa kali ketika dulu saya masih ngajar di satu sekolah ya, itu kedatengin, siswa-siswa yang trauma trauma atau mogok sekolah kayak gitu. Dulunya mogok sekolah atau, justru takut datang sekolah gitu. Sekolah itu seperti suatu hal yang menakutkan kayak gitu, yang menakutkan. Ya kalau kita gali, kenapa bisa kayak gitu? Pasti punya pengalaman, pasti punya pengalaman. Apakah itu pernah dipermalukan oleh gurunya misal, apakah itu, eee, apa namanya, apakah itu pernah dibully sama teman-temannya misal, sehingga dia merasa bahwa sekolah itu, menakutkan, itu. Itu pengalamannya. Dan itu kalau digali juga ternyata keluar juga, kenapa sih kok kamu bisa sampai takut kayak gitu? Dan iya betul, pasti punya pengalaman. Di chat boleh, Bunda Dita Bunda Dita silahkan aja langsung aja di-unmute, dipotong juga saya kayak lagi ngomong nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana Bun? Di-unmute aja disampaikan langsung. Nah. Kemarin yang tentang bola ini kebetulan itu saya yang nanya. Oh iya, waduh ternyata. Oh iya, Bunda izin untuk menceritakan kembali. Ya nggak apa-apa. Jadi Iya, akhirnya iya, iya. jadi mencari sih ini kira-kira apa pengalaman apa yang bikin anak ini jadi nggak berani ngejar. Ya, ya. Nah, itulah kenapa kemudian saya ngasih tips praktisnya, coba deh, apa namanya, ketika lagi main bola, videoin gitu. Nah, ketika ada momen kayak gitu, tidak ngejar bola itu, nanti ambil gitu, cut, terus nanti liatin ke anaknya, ke Darren nanti liatin. Menurut kamu ini gimana? Kalau kata dia, dan itu nanti kita lihat jawabannya kayak gimana tuh? Kemarin Jawabannya saya kita. sempat nanya terus ngobrol gitu, ternyata mungkin ini salah satu kali ya. Saya juga masih mencari. Dia sih suka panik ketika dapetin bola gitu. Jadi dia bilang kalau dapat bola aku suka panik gitu, kok mesti ngapain, mesti gimana gitu. Karena mungkin ada beban kali ya. Maaf nggak tahu juga sih, gitu belum dapetin lagi sih. Nah, itu bisa jadi bahan untuk digali. Apakah pernah misalkan lagi mau ngejar bola ditubruk sama orang lain gitu? Dan itu menyakitkan bagi beliau? Dan kemudian itu jadi ngerasa, aku takut nih kalau harus ngejar nih. Nah, Nah, itu. ya mungkin kali ya Kak, karena dia juga bilang dari ini tuh juga bilang kalau dia tuh nggak terlalu suka berantem. Cuma di sini kan kalau di bola kan bukan berantem ya, sebenarnya memang pasti akan ada kontak body gitu. Iya, harus body ball ya. Jadi ya saya masih berasumsi aja sih, mungkin dia nggak mau kena apa sih kayak Benturan kayak gitu. badan gitu. Gitu karena memang pasti akan
banyak benturan kan gitu. Jadi kayak Hmm. dia bilang, aku tuh nggak suka bully gitu, aku tuh nggak suka berantem, aku nggak suka gitu. Jadi Nah, ya, nah mungkin di situ kali. nah itu berarti persepsinya seperti itu. Berarti persepsinya seperti itu. Nah, kenapa saya kemudian kemarin ngasih tips untuk coba direkami terus minta pendapatnya. Terus kalau ternyata Darin nggak nggak, biasa aja itu mah nggak apa-apa Bu kayak gitu misalkan. Itu berarti persepsinya. Persepsinya harus seperti apa nih yang benar. Nah, makanya kemarin saya coba saranin videonya bawa ke pelatihnya, terus minta feedback dari pelatihnya. Nah, itu persepsi yang tepat berarti nanti. Oh, itu kata pelatihmu justru harusnya kayak gitu, misalkan. Atau membandingkan di antara dua video gitu, benchmarking gitu ya, benchmarking dua video. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Menurutmu harusnya yang mana? Harusnya yang mana menurutmu? Misalkan kayak gitu. Harusnya yang ngejar. Kenapa harusnya yang ngejar? Ya soalnya nanti, berarti nanti kira-kira kamu kalau kalau lagi ebol lagi kayak gitu mesti kayak gimana? Itu berusaha untuk coba mengubah persepsinya. Gitu. Itu sebenarnya arahnya ke sana yang tips praktis yang kemarin saya berikan itu ya. Nah, Oke, Kak, terima kasih. sama-sama Bunda. Mudah-mudahan membantu ya. Nah, lalu kemudian ikhtiar seperti apa kita supaya bisa mengubah atau mendorong atau supaya muncul tergerak daripada di dalam anak itu untuk berubah kepada perilaku yang kita harapkan. Ikhtiarnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Maka ada dua. Oh iya, sorry. Dan sebelum ke sana, sorry, ada yang kelewat. Dan ternyata apapun perilaku yang anak lakukan pada waktu itu menjadikan sebuah pengalaman bagi dia. Dan pengalaman itu yang menjadikan persepsi. Jadi muter ini mah. Ya, jadinya teh muter kayak tadi yang azan tadi. Oh ternyata aku azan kemudian aku biasa aja, santai, itu perilakunya dan gak dimarahin juga gitu. Terus nggak ada masalah, nggak ada bencana apapun yang terjadi, dan nggak dapat apa-apa juga kalau saya sholat gitu. Ya udahlah, eh, santai aja lah, udah lakuin aja. Dan kita ngelakuin itu kan jadi sebuah pengalaman ya bagi dia. Dan pengalaman itu kan ngebentuk persepsi lagi. Ngebentuk persepsi lagi, ngebentuk emosi lagi, terus aja muter kayak gitu. Itu cara kerjanya itu kayak gitu. Nah, lantas seperti apa ikhtiar yang dapat kita lakukan gitu ya? Ikhtiar, bagaimana ikhtiarnya yang dapat kita lakukan supaya dapat mendorong anak untuk berubah? Maka pertama, berikan pengalaman yang sesuai supaya nanti terlahir persepsi yang kita harapkan. Gitu. Terus yang berikutnya adalah coba samakan atau cocokkan persepsinya. Berikan pengalaman yang sesuai itu kayak gimana? Misal gitu ya, misal tadi kasus yang saya dulu ketika masih sekolah ada siswa yang trauma belajar, ya, trauma sekolah bahwa karena guru itu menyeramkan katanya. Maka ketika kita berhadapan dengan orang itu, waktu itu juga ketika saya berhadapan dengan itu, saya se-friendly mungkin, sesantai mungkin dan nggak ada sama sekali apa gitu, nggak langsung bengis gitu ya ketika saya ngajar sama dia. Sekalipun bisa aja, tapi kemudian saya memilih untuk tidak, santai, masuk ngobrol biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol ringan dan lain hal, itu berharap untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan apa yang diharapkan perilakunya gitu. Supaya si anak ini nggak trauma, nggak takut untuk sekolah. Jadi berikan pengalaman bahwa, "Nih lihat nih," ibaratnya kayak gitu. "Nih lihat nih, guru itu nggak seserem seperti yang kamu kira kan," gitu. Pengalamannya ada. "Apa buktinya?" "Lah ini buktinya kamu bisa ngobrol sama aku santai gitu. Aku guru loh." "Oh iya iya juga ya," kata gitu kan nantinya. Dari pengalamannya itu. Tapi kata kuncinya dari gambaran ini pengalamannya itu bisa jadi lebih dari satu.
ya, nggak hanya satu aja, nggak hanya satu kali tak dicobain kayak gitu terus kemudian muncul berubah secara total persepsinya bisa, tapi bisa juga tidak gitu. Berikanlah pengalaman terus pengalaman demi pengalaman yang sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Dan yang kedua, coba disamakan persepsinya. Nah, yang tadi yang saya contohin itu ke Bunda Dita, itu mencoba untuk mencocokkan persepsinya gitu ke Darren itu bahwa ketika lagi tanding itu bola datang itu mesti kayak gimana sih? Nah, itu mencoba untuk mencocokkan atau mengajak anak untuk menyamakan persepsinya gitu atau mengajak anak untuk menyamakan persepsinya dengan pelatihnya gitu. Bahwa ketika bola datang tuh mesti kayak gimana? Nah, itu. Jadi 2 itu bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, silahkan. Saya boleh nanya, Kak? Boleh. Iya. Tadi waktu ini ya tentang ikhtiar yang kedua, mensamakan atau mencocokkan persepsinya. Tadi sebelum Kak Budi menyampaikan dari pengalaman Ibu, siapa tadi, Dita ya kalau tidak salah. Betul. Ya, itu kan berarti dari kasus itu persepsi yang disamakan itu adalah persepsi anak dengan pelatih ya, atau pandangan pelatih terhadap rekaman video itu. Betul. Nah, sebelumnya saya muncul pertanyaan gitu ya. Yang pertama, siapakah yang melakukan pencocokan persepsi ini gitu ya? Sebelum tadi Kak Budi menyampaikan ya. Yang pertama itu, terus yang kedua, apakah dalam menyamakan atau mencocokkan persepsi ini ada semacam muatan apa ya? Kita sedang memasukkan gitu ya, memasukkan persepsi-persepsi yang seharusnya kepada anak tanpa disadari. Jadi khawatirnya memang itu ada semacam pemaksaan secara halus gitu, pemaksaan secara halus agar harusnya persepsinya seperti ini. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam menyamakan atau mencocokkan persepsi ini, kira-kira idealnya harus berapa kali dilakukan dan indikator bahwa sama atau cocoknya persepsi dalam dirinya sudah muncul tidaknya tuh dari mana gitu. Itu aja, Kak. Oke. Mantap. Saya harus yang mana dulu nih ya? Lagi-lagi saya mau bercerita pengalaman soal pendampingan personal itu ya. Bahwa saya suka nge-coaching anak remaja, mendampingi secara personal private gitu untuk satu tujuan tertentu. Nah, baru-baru ini, baru 2 minggu kalau nggak salah, iya baru 2 minggu ini, saya juga dapat lagi nih ada juga yang kemudian minta pendampingan personal nih ke saya. Nah, orang tuanya yang pertama menghubungin, bahwa, "Kak, anak saya itu butuh untuk, curhat, kemudian minta untuk didampingi." Terus kemudian coba saya gali, sebenarnya kayak gimana sih maunya, ekspektasinya kayak gimana dan apa sih masalahnya, harapannya emang kayak gimana, coba digali. Emang kondisi di lapangan seperti apa gitu, dari hasil pengamatannya, wah itu coba digali, oh oke, akhirnya muncullah sebuah goal gitu. Ada 3 goal ini A, B, dan C gitu goalnya itu. Oke, ya boleh silahkan kata saya tuh gitu. Oh ya udah ya siap, besok mulai ya Kak, oke kata saya tuh gitu. Kemudian besoknya saya ketemu sama anaknya. Nah, ketika saya ketemu, si anaknya ini, eee, apa namanya, ketika awal ketemu tuh jutek gitu ya. Udah kenal sebelumnya tapi jutek gitu kayak, ditanya ngobrol biasa aja dan itu, jawabnya itu singkat gitu dan ya seadanya aja jawabannya itu. Sampai akhirnya masuklah sebuah pertanyaan, "Kamu tahu nggak kenapa aku ngajak ketemu?" "Tahu, suruh sama mama," katanya gitu. "Kenapa emang?" "Nggak tahu, suruh pendampingan sama Kak Budi." Kamu keberatan?" Keberatan sih sebenarnya," katanya gitu. "Kenapa keberatan?" "Ya aku teh udah banyak sekolah, udah sekolah, udah kursus, tambah lagi, ya gitulah," gitu. "Oh, ya kalau kamu nggak tertarik mah ya udah sih nggak usah sih, aku juga ngapain atuh harus capek-capek kalau emang nggak tertarik mah." "Ya udah atuh Kak," cenah gitu. "Tapi mau tahu dulu nggak seperti apa, pendampingannya? Dan emang seperti apa sih yang kebayang sama kamu tuh?" Nah, itu saya nanya kayak gitu,
emang yang kebayang sama kamu tuh ke depannya bakal kayak gimana sih pendampingan? Itu saya coba nyari tahu persepsinya kayak gimana, gitu. Ya kayak gitu aja mungkin nanti kursus, terus kemudian ada tugas, katanya ada soal, terus suruh, ngerjain soal-soal, ya kayak gitu ya, yang persepsinya. Oh gitu, sini aku tak jelasin dulu. Nah kemudian saya jelasin lah bahwa goal pendampingannya itu ini, poin-poinnya ini aja yang akan dicapai. Kamu ngerasa cocok nggak soal ini? Dan kamu ngerasa butuh nggak dengan ini? Wah aku butuh banget justru, kayak gitu. Salah satu goalnya itu adalah, mandiri ya, salah satu goalnya itu mandiri bisa ngambil keputusan sendiri. Wah aku butuh banget. Kenapa butuh? Ya soalnya aku tuh kalau ngambil keputusan pasti dilempar ke orang lain gitu, biar orang lain yang ngambil keputusan, kata gitu. Dan akhirnya gimana hasilnya? Ya hasilnya kadang sih aku suka kesel juga sih katanya gitu, karena keputusan diambilin sama orang lain. Oke, jadi kamu ngerasa butuh nih? Oke, butuh. Ini juga kalau poin ini gimana? Kamu ngerasa butuh nggak? Ini juga gitu kan dibahas, terus kemudian dijelasin lah, nanti pendampingnya itu bakal kayak gini. Bisa jadi aku kayak gini, bisa jadi kamu kayak gini, mungkin nanti kayak gini kayak gini kayak gini, saya jelasin gitu kan ke beliau. Oh gitu, boleh juga sih kalau kayak gitu. Nah, mulai berubah tuh persepsinya, mulai mulai berubah. Jadi gimana? Mau? Boleh boleh boleh. Mmm. Terlalu cepet lah, tadi juga kamu kan bilang keberatan. Udah deh, ini kurang lebih kayak gini, coba kamu pikirin lagi. Nah gitu, itu yang saya lakuin gitu ya. Kalau emang mau ya udah kita lanjut. Itu salah satu cara yang saya lakukan buat menyamakan persepsinya. Dan kalaupun pada waktu itu dia bilang bahwa persepsi yang, dibangun, persepsi yang ternyata disampaikan itu, dia juga nggak mau menimbulkan emosi yang, "Tapi kalau pendampingan kayak gitu aku nggak mau deh kayaknya." Nah itu udah nggak lanjut juga nggak apa-apa gitu. Tapi intinya itu adalah salah satu cara untuk mencocokkan persepsi. Karena seringkali, saya ketika mulai mengajar gitu mendampingi anak-anak, persepsi di mereka itu banyak sekali bahwa belajar itu membosankan gitu. Belajar itu membosankan, itu salah satu persepsi yang ada di mereka. Nah, saya coba cocokin, saya coba sampaikan supaya muncul, emosi yang diharapkan. Itu salah satu contohnya. Dan siapa pelakunya berarti ya saya, gitu. Apakah itu seperti memasukkan? Lebih ke, itu persepsi kamu kayak gimana, ini persepsi aku, gitu, kayak gitu. Nah nanti, ngejelasin mungkin ekspektasi gitu ya, yang kebayang bakal kayak gimana, supaya itu muncul supaya persepsinya sama dengan, eee, apa namanya, yang misalkan yang kita mau gitu, yang kita mau. Nah itu kita coba arahkan ke sana gitu. Ya bisa jadi dimasukkan, betul, bisa jadi kita masukkan, digiring kayak gitu, atau, bisa jadi iya sih, lebih lebih ke sana sih ya, yang saya bayang, tapi nanti mohon, tambahannya kalau ada. Lebih ke tadi ditarik, dicoba diarahkan ke persepsi yang kita maksud, kayak gitu. Dan tadi tuh berapa lama menerapkannya? Berulang-ulang berulang-ulang, pengalaman demi pengalaman demi pengalaman. Salah satu contohnya gini, eee, kita itu misal, eee, awal kali masuk ikut kajian di masjid gitu, ngebahas soal sedekah misal, itu kita nggak langsung langsung bener-bener langsung sedekah, tapi kemudian ikutan kajian kedua, ngebahas soal sedekah juga, ikutan kajian ketiga, beda ustadz, bahas soal sedekah juga, kita mulai mau tuh, kita mulai mau. Karena semakin hari makin hari makin hari makin hari, persepsinya itu mulai kebangun, mulai kegambar gitu. Sedekah itu benar-benar kita butuhin banget gitu. Bukan sekedar saran atau kewajiban dari Allah, tapi ternyata kita butuh. Nah, itu mulai muncul tuh persepsinya. Ketika udah kayak gitu, wah beda lagi kan cara, apa namanya, bersedekahnya gitu. Sholat itu ternyata bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Oh itu persepsinya udah sampai sana, ya bisa sampai sana, ya karena itu kebangun dari pengalaman-pengalaman. Pengalamannya itu apakah karena dengan cara terus-terusan kita sampaikan gitu, ataupun pengalaman-pengalaman yang itu mengarahkan ke sana gitu, ngelihat guru atau ngelihat orang tua yang menunjukkan
ketika mau sholat itu benar-benar persiapannya luar biasa gitu sebelum, setengah jam sebelum azan tuh, dan gitu anak ngelihat bahwa, "Oh iya juga ya," sampai kebentuk persepsinya bahwa sholat itu adalah kebutuhan gitu misalkan, gitu. Jadi yang pertama siapa yang melakukannya? Kita, pengajar, pelatih, itu dengan yang kita latih, atau orang tua dengan anak. Kemudian apakah itu menggiring? Mungkin untuk saya ini saya mengatakan iya, gitu ya. Iya. Terus yang kedua, dan itu nanti mohon, koreksinya kalau keliru, dan yang ketiga berulang-ulang dilakukannya. Begitu Bunda Sofi. Ya, terima kasih Kak Budi ya penjelasannya. Sama-sama, mudah-mudahan membantu. Mudah-mudahan jelas ya. Itu. Ada lagi yang atau justru kepikiran sesuatu? Boleh Kak? Aduh mohon maaf sama yang lainnya nih, saya Oh, terpikir lagi yang baru, ya. Tadi alur yang tadi ya, dari mulai memberikan pengalaman sesuai, terus menyamakan, mencocokkan persepsi, dari pengalaman, persepsi, emosi, akhirnya muncul perilaku yang diharapkan. Ini, sangat sangat mungkin peluang besar dilakukan oleh orang tua yang interaksi langsung dengan anak remajanya ya. Kemudian bagaimana halnya dengan orang tua yang anak remajanya itu mondok Kak Budi, ya. Yang ketika mondok itu, di pesantrennya ada aturan, dia hanya diberi kesempatan itu pulang 1 bulan ya. Jadi dalam setahun dia pulang sekali dan sekali pulang 1 bulan. Mungkin okelah, ketika ada persepsi yang lain kan, bisa dalam 1 bulan anak pulang itu dimaksimalkan, dioptimalkan kebersamaannya. Namun ternyata, kenyataannya ketika anak pulang, dia seolah-olah seperti terbebas dari, rutinitas di pesantren yang akhirnya mungkin dia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar dengan handphone-nya gitu ya, atau dengan asiknya aktivitas sendiri dia tanpa ada komunikasi yang intens dengan orang tuanya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri Kak Budi ya untuk orang tua yang memiliki anak remajanya yang mondok. Nah, itu seperti, dan bagaimana ya untuk tadi, mencoba memberikan pengalaman gitu ya, yang akhirnya menaikkan persepsi, emosi, dan akhirnya bisa, memunculkan perilaku yang baik gitu Kak. Oke. Dari pertanyaan ini coba saya asumsikan bahwa perilaku yang diharapkan adalah kebiasaan-kebiasaan di pesantren itu tetap dilakukan di rumah, begitukah, Bun? Betul sekali Kak Budi, Oke. karena, sedikit lagi ya, ini pengalaman anak saya langsung. Jadi, kita sudah mengantisipasi dari awal dengan cara mengkomunikasikan via telepon gitu ya, karena kita tiap pekan ada komunikasi gitu, ada jatah waktu untuk komunikasi. Kita mengingatkan kepada anak kalau nanti ketika pulang, lakukan aktivitas seperti biasa layaknya di pesantren, hanya saja tempat yang berbeda, Nak. Nah, seperti itu tuh sering diingatkan ya. Kalau bahasanya mah mudah-mudahan ketika sering diingatkan itu jadi, masuk ke dalam alam bawah sadarnya ya gitu ya. Tapi ya begitu pulang mungkin sehari, 2 hari, mungkin dalam waktu seminggu lah ya, itu bisa gitu seperti kebiasaan di pesantren. Tapi, semakin semakin ke sini dari katakanlah kalau misalnya ada 10 kebiasaan pesantren, nah ini mulai berkurang jadi 9, jadi 8 gitu ya. Tapi alhamdulillah sih tidak sampai 0 sama sekali. Nah harapannya orang tua tuh 10 ini dari awal dia pulang sampai dia akhir kembali ke pondok, itu tetap ada, tetap dilakukan. Ini menjadi tantangan juga sih buat orang tua seperti saya ke Budi. Ya, Oke. itu aja mohon. Thank you Bunda Sofi. Nah, untuk pertanyaan ini coba saya buka dulu deh. Dibuka dengan ke yang lain. Monggo ada yang mau, ngasih masukan nggak atau mau bantu jawab silahkan. Dari pertanyaannya ini ya, perilaku yang diharapkan adalah, kebiasaan 10 kebiasaan pesantren, katakanlah juga 10 gitu. 10 kebiasaan pesantren itu tetap dilakukan juga di rumah. Nah, bagaimanakah kemudian, eee, cara memberikan pengalamannya supaya persepsinya terbangun? Kayak gitu. Monggo ada yang mau unmute dan mungkin punya pendapat silahkan. Mari kita diskusikan, sama seperti di grup, mari kita diskusikan. Halo?
Gimana ya? Berat ini. Oke. Ada mungkin? Oke. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Saya coba sedikit jawab dulu. Pertama, inilah kenapa ya. Saya coba jawabnya mundur dulu ya, nggak langsung praktis. Inilah kenapa ada quote ini nih. Mungkin Bunda Sophie mengikuti Fitrah Based Education nggak? Belum pernah Kak, baru sekarang dengan Kak Budi secara online, terus pernah di sekolah anak yang kecil menghadirkan satu pemateri, tapi itu tidak terlalu mendalam ya karena kita singkat waktunya, itu Oke. aja. Tapi setidaknya pernah kepo-kepoin lah ya. Iya sedikit. Oke. Saya juga sebenarnya bukan praktisi Fitrah Based Education sih. Saya pernah belajar aja kayak baca bukunya gitu, bukan praktisinya. Nah, ada satu hal yang menarik nih ya dari Fitrah Based itu. Untuk anak usia 0 sampai 7 tahun, bagaimana cara menumbuhkan fitrah keimanan? Nah, saya sebenarnya nge-quote nih di akhir. Nah, ini nih kata Ustadz Hari. Lawatlah fitrah keimanan anak dengan membangun imaji-imaji yang positif tentang Allah, Rasulullah, Islam, dan kebaikan lainnya. Sehingga melahirkan kesan dan cinta yang kemudian saya sebut persepsi mencintai yang mendalam, cinta sebelum Islam dan iman sebelum amal. Nah, ini saya kira cocok banget ya dengan apa yang teori yang tadi ya. Kenapa itulah di 0 sampai 7 tahun itu diminta buat membangun imaji-imaji positif. Berikan pengalaman-pengalaman yang supaya terbangun persepsinya gitu. Supaya muncul rasa cinta itu. Karena kalau kata Gomblo siapa sih? Bahwa kalau udah cinta ya kotoran pun akan jadi luar biasa gitu kan kalau kata itu. Nah, pengalaman seperti apa berarti kira-kira yang bisa diberikan? Yang pertama adalah persepsi apa dulu nih yang mau kita bangun ya? Bisa jadi nilai, saya hanya tebak-tebakan aja ya. Bisa jadi persepsi yang terbangun adalah bahwa kebiasaan itu, amalan-amalan itu dilakukan karena saya di pesantren. Bukan amalan-amalan itu dilakukan karena Rasulullah dan karena Allah yang nyuruh, bukan kayak gitu persepsinya. Ini bisa jadi loh ya, saya tebak-tebakan aja. Bisa jadi persepsinya seperti itu. Amalan-amalan ini adalah karena di pesantren. Kalau nggak di pesantren ya enggak berarti. Bukan amalan-amalan ini dilakukan karena Allah dan Rasulullah yang nyuruh. Nah bukan kayak gitu. Karena kalau persepsinya karena Allah dan Rasulullah yang nyuruh, mau dimanapun tempatnya, ya harus dilakukan. Kayak gitu. Nah gimana dong? Pengalaman apa dong yang harus dikasih? Pengalaman pengenalan Allahnya. Pengalaman tentang Rasulullahnya. Kenalkan dengan Allahnya. Kenalkan dengan Rasulullahnya. Salah satu jurus atau saya ini di Tala Kembar ini kan ada spiritual adventure ya. Dan insya Allah nanti bulan Juli ini nanti jalan lagi. Nah akan segera dimulai nih ya si kelas adventure ini. Minggu depan mulainya. Adventure-nya nanti Juli. Karena kebetulan selalu tiap kali adventure ini ada peserta yang ikut lagi sampai salah satu peserta pada waktu itu bilang, Kak Budi udah ketebak nih arahnya kemana nih, katanya mau ngomong. Saya itu sering kali bahasanya itu adalah gini, kan adventure ini perginya ke alam ya. Salah satu alam yang dituju itu adalah gunung gitu atau pantai. Nah di gunung itu view-nya kan indah banget ya. Wah indah lah, pokoknya keren banget. Apalagi kalau malam nggak ada listrik kan. Terus Milky Way di atas, bulan bertaburan dan di bawah ada ada city light gitu. Nanti pas ada sunrise juga indah. Saya selalu mengatakan kayak gini ke mereka. Kalian ada nggak musisi gitu atau seniman
siapa aja lah yang kalian suka gitu. Mereka jawab tuh, ada suka Justin Bieber, ada yang suka sama Noah, ada yang suka sama ini, kayak gitu ya. Mereka jawab, enggak, aku mah nggak suka, nggak ada musisi yang disukai, aku mah adanya ini apa namanya, konten kreator katanya gitu yang disukainya. Oke, boleh. Aku mah adanya pelukis katanya yang disukain. Oke, boleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, awal kalian suka sama dia gimana sih? Jawabannya macam-macam tuh. Cuman sebagian besar mereka ngejawab adalah karena karyanya. Aku awal suka sama Noah adalah waktu itu aku dengerin lagunya di mobil, di radio. Ih, enak juga ya. Akhirnya aku dengerin lagi, ih enak. Akhirnya ngekepoin, siapa sih ini yang nyiptainnya? Gitu. Nah, salah satu media yang bisa kita gunakan yaitu adalah gunung. Coba deh lihat, ini sebegitu indah ini karya siapa? Gitu. Suka nggak sama pemandangan yang sangat indah ini? Keren ya? Keren. Keren, mereka jawab pasti. Karyanya siapa? Kepo nggak sih sama yang nyiptainnya? Coba dikepoin. Lalu kemudian lah dilanjutin lah ke sana gitu, bahwa ternyata ya Allah itulah maha pencipta, sebaik-baiknya pencipta gitu. Gitu. Subhanak ma khalaqta hadza batila, yang lanjutin ke sana ayatnya gitu. Itu salah satu cara yang udah berulang-ulang saya lakukan untuk kemudian memberikan pengalaman ke mereka supaya muncul persepsi. Pengalamannya adalah mereka ngelihat pemandangan sebegitu indahnya di atas gunung itu, kemudian menghadirkan persepsi untuk yuk kenalan yuk sama Allah nih yang nyiptain sebegitu indahnya ini gitu. Nah itu. Jadi pengalaman seperti apa? Kalau menurut saya ya pengalaman kayak itu, Bun. Pengalaman yang menumbuhkan keimanan dan kecintaan kepada Allah itu. Dengan ya itu, dengan menumbuhkan kecintaan-kecintaan itu. Itu kalau saya. Mohon koreksinya kalau salah. Mudah-mudahan membantu. Ada yang mau nambahin? Yang lain? Barangkali ada yang nambahin? Nggak ada? Sharing dikit, Kak. Boleh. Jadi emang benar ya kalau yang dikatakan oleh Ustadz hari itu, bahwa pada usia sampai 7 tahun anak dikenalkan dengan nilai-nilai keimanan. Saya dulu gak punya ilmu itu, Kak Budi. Jadi pengalaman saya minim. Kemudian saya juga sempat LDP, long distance parenting, karena anak saya dari umur belum setahun sudah saya tinggal. Kami berjauhan sampai umur 5 tahun. Tapi memang nilai-nilai akidah itu saya lupa ya dulu saya dapatnya dari mana gitu. Makanya saya bilang saya terharu banget karena dulu saya nggak punya ilmunya, tapi alhamdulillah mungkin Allah tolong ya saya terapkan itu gitu. Itu berpengaruh banget sampai sekarang. Anak saya di usia remaja ini, menjelang remaja ini, ternyata tuh sangat berpengaruh memang. Ketika dia waktu kecil misalnya, kalau misalnya dia melakukan, atau misalnya orang melihat temannya ya, misalnya di PAUD atau TK gitu, ada yang suka narik-narik sampai temannya menangis atau dorong temannya, itu saya selalu bilang, itu Allah nggak suka loh nak. Jadi bukan gurunya yang nggak suka, atau bukan orang tua temannya yang nggak suka, bukan, atau kita yang nggak suka, bukan. Allah yang nggak suka gitu. Kalau Allah nggak suka, yang lain pasti nggak akan suka. Dulu saya begitu, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang jadinya memang benar-benar melekat. Alhamdulillah seperti itu. Kalau misalnya ada kesempatan juga saya kepingin banget deh kalau anak saya bisa ikutan ke kegiatannya Kabupaten, cuman sayangnya jauh. Jadi kebayang aja anak saya pasti suka karena dia suka ke alam,
orangnya rumahan, tapi kalau diajak keluar kegiatan saya, kalau kegiatan sosial selalu saya ajak. Jadi sambil saya komunikasi, ini nak kamu beruntung gitu. Saya suka ke lokasi-lokasi rekan musibah. Kami kan di rumah jadi base camp juga untuk kegiatan sosial. Jadi tempat apa namanya teman-teman berkumpul. Kalau ada musibah kami berangkat. Ada komunitas kecil lah, family gitu. Saya dengan teman yang sekeluarga, suami istri anak. Saya juga dengan suami anak gitu. Komunitas kecil. Jadi itu ternyata memang mudah-mudahan ini juga jadi jalan kami karena selalu menitipkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah selalu dihubungkan dengan Allah, selalu dihubungkan dengan Pencipta, selalu dihubungkan dengan Rob-nya gitu. Senang banget ada di sini ketemu dengan Ustadz Hari juga. Sayangnya Sabtu kemarin batal ya. Iya betul, kan di reschedule bukan batal ya. Ya, batalnya di Sabtu kemarin. Iya, batalnya Sabtu kemarin. Ya, mudah-mudahan gitu. Itu aja sih Kak Budi. Kapan-kapan kalau memang ada ini gimana ya caranya bisa ikut kegiatannya Kak Budi ya? Apa dibikinnya apa jadwalnya memang sebelumnya kah gitu jauh-jauh waktu biar kita bisa prepare karena anak saya pernah ikut kegiatan AAGIM untuk DT untuk acara DT itu yang anak-anak junior tapi dia prepare-nya memang setahun sebelumnya gitu jadi kita nabung dulu juga karena kan kalau dari tempat kita tiket pesawat nggak mungkin anak berangkat sendiri gitu kan pasti sama saya minimal gitu kalau nggak sama ayahnya kalau bertiga kan jadinya paketnya paket besar gitu kalau waktu ke DT saya nganter sendiri gitu itu juga nggak ke Bandung ya saya sampai Jakarta dia naik bis sendiri sama barengan mereka yang dari Jakarta dan seterusnya gitulah tapi kalau memungkinkan kalau jumlahnya besar kemudian saya yakin sih bisa sampai ke begitu belum pernah juga tahu kegiatannya boleh saya lihat di mana juga ini dokumentasinya kalau boleh saya dikasih nanti saya diskusi dengan ayahnya Boleh, gitu boleh, Kak boleh, Budi. boleh. Terima kasih Bunda Desi, mudah-mudahan berjodoh ya. Itu nanti mungkin Amin. siap lah nanti saya japri aja. Nah, thank you banget ininya apa sharingnya bahwa ya sesederhana itu gitu untuk kemudian bisa menumbuhkan kecintaan atau kesadaran kepada ilahiyah hanya sekedar kemudian dikait-kaitkan sejak kecil gitu ya tentang apa yang dilakukan tentang apa yang terjadi terus kemudian mungkin kita bisa bawa ke masjid kayak gitu ya untuk yang laki-laki itu dan lantas gimana kalau yang gede yang udah gede gitu kan kan kalau tadi yang di hari itu 0 sampai 7 ya lantas gimana kalau yang gede ya saya lihat alurnya tetap sama kayak gitu alurnya tetap sama kayak gitu karena dulu juga dari Sirah Nabawi yang pernah saya baca bahwa Rasulullah itu dakwah akidah itu berapa tahun ya lupa saya tuh. Pokoknya dakwah akidah dulu gitu. Sebelum kemudian ngebahas soal fikih. Sebelum ngebahas soal fikih lebih jauh gitu. Itu akidahnya lebih lama. Itu. Ya, Bunda Sofi, sorry tadi suaranya kecil banget. Oh iya. Nah, Gimana sekarang gede. dijelas ke Budi ya? Nah, udah jelas-jelas. Gitu. Dan ini tuh saya lihat mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan ada salah satu ustadz dari Bandung ya ustadz anak muda namanya Ustadz Hanan Ataki. Nah, itu ini dipraktekin banget gitu teori ini tuh sama Ustadz Hanan itu karena di kajian-kajiannya itu beliau itu bahasannya tentang bahwa Allah itu nggak pernah ngecewain kita gitu terus kita itu bisa kok ngejapri ke Allah gitu dengan ketika sholat bahasanya tuh terus kemudian dan pasti ngedengerin kok gitu dan Allah itu ada kok sebenarnya tiap kali kita meminta kayak gitu itu yang dan itu beliau kasihnya dengan kisah-kisah dengan cerita-cerita gitu nggak bahas soal fikih kalau beliau itu karena kata beliau kan fikih ada nih katanya bagian yang lain gitu udah ada nah itu dan waktu itu kan sampai jadi suatu gerakan baru ya di Bandung itu pemuda hijrah banyak banget karena merubah persepsi orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak kenal sama sekali sama Allah tapi kemudian kenal bahwa oh ternyata Allah itu Rahman dan Rahim ya ternyata Allah itu penyayang gitu dan
peduli banget gitu dan merhatiin banget sama kita gitu. Oh, itu persepsi-persepsi yang kemudian dibangun dan proven gitu dan proven. Itu dan luar biasa dan saya juga termasuk jamaahnya. Saya juga termasuk jamaahnya. Senang banget dengar tausiahnya teh. Begitu. Gitu ya. Ini skip aja. Nah, dan terakhir mungkin saya ulangi seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa ya itulah kenapa kemudian dalam Fitrah Based Education Ustadz Hari mengatakan untuk menumbuhkan fitrah keimanan di anak-anak 0 sampai 7 tahun itu adalah dengan cara membangun imaji-imaji positif. Kalau dibahasakan yang tadi, berikanlah pengalaman-pengalaman yang itu dapat menumbuhkan persepsi-persepsi positif terhadap Allah, terhadap Rasulullah gitu dengan cara kisah, dengan dikaitkan ketika dapat sesuatu kemudian coba yuk bersyukur ini teh Allah yang kasih gitu. Dan kemudian kita berbuat baik ini teh Rasulullah yang nyuruh gitu. Kayak gitu ya dengan tentang Islam dan kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga dengan harapan ada rasa cinta itu gitu. Ada rasa cinta dan kesan yang mendalam gitu terhadap Allah, Rasulullah dan Islam. Karena cinta sebelum Islam dan iman sebelum amal gitu. Selamat berikhtiar Bapak Ibu semua, selamat menumbuhkan anak-anaknya di rumah, selamat membangun pengalaman-pengalaman yang positif yang dapat membangun juga persepsi yang positif sehingga muncul perilaku yang diharapkan gitu. Terima kasih, saya Budi Adwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Budi sharing hangatnya malam ini. Sama-sama. Barakallahu fiik. Semoga Izin Kak Budi ya, izin pamit. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah hadir. Terima kasih. Oke, saya tutup ya.